Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, terkhusus Bapak Ketua DKM Musallah Nurul Iman, Bapak Haji Khalidin, Bapak Haji Agus Salim, Ketua Majlis Ta'lim Nurul Iman Ibu Haja Irma, dan juga Ketua RT 06 Ibu Haja Susi, Bapak Haji Muhtaram. Yang terkhusus salam hormat pada Bapak Ustadz Haji Masyhuri, Bapak Ustadz Haji Sidik, Bapak Ustadz Nurul Huda, Bapak Ustadz Haji Abdurrahman, Bapak Ustadz Kahfi, DKM Masjid Al-Anwar, DKM Masjid Al-Fatah, Al-Ustadz Opi Sopiati, Guru Pembimbing, Al-Ustadz Ana, Ustadz Nur Hayati, Ustadzah Nur Hayati, dan para pimpinan Majelis Ta'lim, Ketua Muslimat NU Bunda Maryati, beserta jamaah hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi dari mulai siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan insya Allah ini yang paling terpenting, berkah daripada acara ini, jika Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali tempat yang di dalamnya ada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di siang hari ini Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia, semua atas izin dari Allah dan karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, nggak akan kita berkumpul di dalam majlis ini. Kenapa kita yang dikumpulkan di dalam majlis mulia ini? Semata karena Allah menitipkan dan menginginkan setiap hamba yang hadir di dalam majlis mulia ini diberikan kemuliaan sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan mulia. Dan tidak mudah seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat. Kenapa? Agar satu sama lainnya bisa dapat saling menghormati. Contohnya nih kita duduk masing-masing tuh, nggak ada yang kesiksa kan? Ketindian kan gitu, nggak ada ya?
Semua bisa saling menghormat. Ini ada. Kalau ada makanan dikit di depan kita, temen nengok, geser, itu ngehormatin. Paham ya? Paham ya? Jangan tapi kalau dia lagi puasa di sana, ayo makan cepat, ayo cepat makan. Ya nggak boleh juga begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam temanya merefleksikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun. Sesungguhnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam peringai, tingkah laku, kehidupan yang baik untuk mempengaruhi kehidupan kita. Paham ya? Setiap yang dilakukan oleh Rasul mempengaruhi di dalam kehidupan kita dalam berkelakuan baik. Contoh, ibu, bapak lewat, tiba-tiba mau nyebrang, ada orang yang gandeng. Tad dulu bu, sebentar pak, diseberangin. Perbuatannya baik nggak tuh? Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak lagi lewat, ngelihat ada paku, ngelihat ada tusuk sate, dagingnya udah nggak ada. Emang udah pasti dibuang kalau tusuknya mah. Ibu ambil, bapak ambil, singkirin. Perbuatannya baik nggak? Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hidup banyak kelakuan baik yang kita dapati, yang diperoleh, yang disampaikan oleh guru-guru kita lewat apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum dengan tangan, masuk kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya. Itu namanya loncat. Paham ya? Keluar kamar mandi kaki. Ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah pasti ada sebab baik di dalamnya. Kalau sesuatu yang dilakukan udah baik, jangan pernah diganti dengan sesuatu yang nggak baik. Makan tangan, minum tangan. Masih ada tadi Rifki lihat yang minum pakai tangan kiri. Jangan pernah merubah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Tangan kiri buat apa? Lu ngomongnya sopan ngapa bang? Istinja gitu, cebak-cebok aja lu. Tangan kiri buat apa? Kalau orang minum pakai tangan kiri berarti dia lagi cebokin mulutnya. Paham ya? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul usahakan dijauhkan. Bib, apa sih yang benar-benar ada? Kita tahu betul firman Allah, Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Khuluqin azim, akhlak yang paling agung, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi mulia, akhlaknya Nabi agung. Yang pertama, ada satu kisah, Nabi ini seseorang manusia yang selalu mendengar keluhan setiap hamba. Menerima keluhan setiap, bukan hanya manusia, binatang pun didengar kalau punya keluhan. Satu riwayat Nabi Muhammad waktu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Begitu Nabi sampai di kota Madinah, banyak yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah tinggal di rumah saya, ya Rasulullah nginepnya di rumah saya. Tapi Rasulullah orang yang adil, biarkan untaku yang memilih tempat. Jalan unta ini, duduk pertama unta, disitulah letak untuk dibangunkan masjid. Yang kedua, di mana letak Nabi harus istirahat? Ini unta jalan lagi, berhenti di depan rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari.
radhiyallahu anhu warḍah. Berhenti di situ, Nabi datang, Abu Ayyub udah beresin lantai 2. Abu Ayyub bukan orang yang azan ya. Isma, dengar azan dulu ya. Udah baca doa adzan belum? Tahu nggak khasiatnya kata Nabi apa? Orang yang membaca doa setelah adzan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Makanya kalau lagi adzan sayang kalau kita nggak dengar terus kita nggak baca doanya, sayang betul. Syafaat nabinya lagi dibagi-bagi. Mudah-mudahan semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW memilih rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya 2 lantai. Abu Ayyub ini bukan orang kaya, bukan. Abu Ayyub Al-Ansari bukan orang yang punya mapan, tidak. Tapi unta ini mengajak Rasulullah untuk tinggal di tempatnya. Buah apa? Karena Abu Ayyub seorang yang ikhlas, orang yang sederhana, yang semua akan menuruti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Udah disiapin lantai 2-nya, Rasulullah biar tidur di lantai 2. Apa katanya Rasulullah? Wahai Abu Ayyub, biar engkau yang nginep taruh di atas sama keluarga di lantai 2, biar saya di lantai 1, biar saya duduk dekat pintu. Ya Rasulullah, jangan, ini rumah pasirnya nggak bagus, takut nanti ada debu. Apa jawaban Rasulullah? Biarkan aku tidur di dekat pintu. Apabila ada umat, ada orang Ansar atau Muhajirin yang butuh denganku, saat dia mengetuk pintu, aku dapat mendengar keluhan apa yang mereka sampaikan kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh dia, Nabi Muhammad maunya tidurnya di dekat pintu. Biar apa? Biar didengar. Semua keluhan agar didengar. Dapat waktu sudah 3 bulan. Rasulullah baru tahu, datang ingin berjumpa dengan Abu Ayyub di malam harinya, pengen lihat Abu Ayyub tidurnya. Begitu lihat ternyata satu keluarga berdiri di tangga. Selama 3 bulan setiap malam satu keluarga tidurnya berdiri. Di setiap anak tangga mereka tidur dalam keadaan berdiri. Nabi bertanya, wahai Abu Ayyub, apa yang kau lakukan sehingga kau di dalam keadaan tertidur berdiri? Ya Rasulullah, rumahku ini enggak lengket pasirnya. Jika aku tidur di lantai 2, engkau sedang tidur di bawah, aku melintas, aku khawatir ada pasir, ada debu yang akan menimpa ke wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh coba kita lihat, kita mah kalau datang nenamu di rumah orang tanya, kamar lu yang mana? Dikasih kamar tamu nggak mau, kamar mandinya di luar, maunya yang di dalam. Nabi ini seseorang yang nenamu tahu kalau udah disediain tempat, apa yang dia terima, Nabi malah memilih yang nggak baik. Menurut kita yang nggak bagus. Kenapa? Karena Nabi ingin mendengar keluhan setiap umat Nabi Muhammad SAW. Itu manusia. Ada lagi, ada satu ekor unta sedang diikat. Rasulullah lewat. Begitu Rasulullah lewat, ngelihat ini unta ini
salam kepada Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu unta ini mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dengar ini unta bicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku begini, cerita curhat. Ini kampung namanya apa? Pedurenan. Kita nggak kebayang kalau di Pedurenan lagi lewat kucing ngucapin salam, loncat kita. Ini unta ngomong sama Nabi. Begitu Nabi berdiri, Nabi dengan wajah yang marah bertanya, siapa pemilik unta ini? Satu sahabat nengok, saya ya Rasulullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Unta ini bercerita kepadaku, engkau telah mempekerjakan cukup keras, namun engkau memberi makan dengan sedikit. Ini pemilik unta bilang, ya Rasulullah, betulkah dia mengatakan itu? Dan itulah yang dia dapatkan. Mulai hari ini ya Rasulullah, aku tidak lagi pekerjakan dia, namun aku memberikan agar dia tumbuh segar dan sehat. Unta dapat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Keluhannya didengar. Ada lagi, ada yang mengatakan rusa, ada yang mengatakan kijang. Saya mau sepakat dulu nih. Mau kijang mau rusak? Hah? Mau kijang mau rusak? Musang. Oh, orang ngomong kijang rusak mintanya musang. Sepakat dulu, sepakat. Kijang atau rusak? Baik. Satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di gurun. Ada orang Arab Badui yang sedang memburu kijang. Kijang apa rusa? Yang ceramah siapa? Kenapa diatur? Saat seekor rusa ini dalam keadaan terikat, lu mah protes mulu lu. Udah lu dengerin aja dulu. Tadi kan teriaknya rusa. Begitu saya ngomong kijang, rusa. Begitu saya rusa, salah siapa? Emang mah kita laki-laki nggak pernah bener Pak sama perempuan Pak. Kita selalu salah di mata perempuan. Baiknya aja salah kita. Tapi jujur Pak, perempuan mah Masya Allah. Saya ngasih sedikit Pak, Bapak mau terima mau enggak, bodo amat. Pak, masak itu bukan kewajiban istri Pak. Nyuci, ngepel bukan kewajiban istri. Bener Pak. Nyetrika, ngurus anak bukan kewajiban istri. Kewajiban istri yang dikatakan oleh Rasulullah cuma dua Pak. Wajib taat kepada Allah dan juga wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Ibu disuruh nyuci sama suami, nyuci. Disuruh nyapu sama suami, nyapu. Ngurus anak disuruh suami, ya kerjain. Ya emang. Yang dua apa? Wajib taat kepada dan taat kepada. Nah kalau suami nyuruh masak, Bu, oi, lu tahu nggak gue dari mana? Saya dari Cirebon Bu, dari Kuningan langsung kemari. Terus sekarang ibu demen banget lagi suruh orang berdiri lagi. Suruh bapak berdiri sono. Terusin gak nih?
Jangan sampai gue ngambek, gue tutup doa nih. Doa makan, gue juga belum makan. Terusin ya. Kata Nabi, aku jaminannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rusak pergi, nggak lama datang lagi. Begitu beliau datang, ini rusak, rebahan lagi. Ya Rasulullah, aku udah boleh diikat, katanya. Arab Badui kaget, ini bener loh, ini rusak, balik lagi, katanya. Ya Rasulullah, jangan diikat lagi, biarkan aku lepaskan rusa ini agar dia dapat memberikan sesuatu kebaikan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi dewasa, dapat syafaat, nggak jadi diburu, rusaknya dibebasin, anak-anaknya sampai gede. Rusak dapat syafaat. Gimana kita coba? Kita seorang umat yang selalu berdoa kepada Allah, yang kita kalau ngeluh kepada Allah pasti nyebut nama Nabi Muhammad. Setiap kami meminta kepadamu ya Allah, kami selalu menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kalau udah tahu ada Nabi, Nabi juga udah ngajarin, kalau berharap jangan sama manusia, berharap sama Allah. Kita kan lain, beda. Kita kalau ada maunya baru dekat sama Allah. Lagi enak lupa sama Allah, kan begitu ya? Betul? Sama begitu juga. Oh, semua sama nih. Oh. Terus saya mau tanya, kita duduk di tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa sih yang selalu bikin kita senang, kita gembira kalau datang di majlis begini? Apa? Emang tiap kali acara gini gua? Setiap acara begini kita datang senang terus gembira. Kita kan dibawa acara-acara begini dari dulu ya. Diajak orang tua kita, diajak nenek kita, betul nggak? Diajak bapak kita, dulu begitu. Kenapa? Dari zaman dulu sampai sekarang kalau orang duduk di dalam majlis maulid pasti senang, pasti gembira. Ternyata bukan kita yang lebih dulu bergembira. Fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Jangan dinyalain tong, ini udah panas, lu nyalain lampu. Akhirnya gue keluar dari sini tinggal dikecapin. Matiin. Lu jajal sini, duduk sini, lu liatin tuh lampu. Pedih mata lu PA. Terusin gak nih? Ini pokoknya kalau ada yang gangguin lagi gue tutup doa dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata saat Nabi dilahirkan, arasy Allah getar, gembira melihat proses kelahiran Nabi Muhammad. Lagi mana kita mah girang begini belum seberapa, tenda, panggung ini belum seberapa. Kenapa? Karena tempat yang seperti ini hiasannya tuh habis ini hilang. Tapi kalau saat Nabi dilahirkan, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa amtala'atis samawati anwara. Allah hias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Coba bisa kebayang, Allah ngehias langit menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bidadarinya khusus menjadi bidannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidannya bidadari, Bu. Ibu waktu ngelahirin bidannya di mana? Ada bidan bidadari di sini ada. Dukun beranak. Ngeden Bu, ngeden, iya tendang aja Bu, tendang ya. Bu jangan merem Ibu ya. Kan ada aja kan begitu. Tapi ini seorang Rasul yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah, saat keluar dalam keadaan bersujud kepada Allah dengan mengagungkan dan memuliakan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum sallu ala Nabi Muhammad. Nggak kebayang anak kita begitu lahir langsung ya Hayyu ya Qayyum. Wah 2000 yang nonton. Wah penari aja laku. Coba bisa kebayang. Gembiranya ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Katakan wahai Muhammad,
dengan karunia rahmat, dengan anugerah rahmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba, maka bergembiralah. Anugerah rahmat, urusan sama maulid apa? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Kita bisa lihat penebar kasih sayang. Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang diberikan kepada setiap hamba dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita gembira begini, ya udah kita ngikutin apa yang Allah perintah. Kita datang begini kita gembira, ya udah karena ini memang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu. Makanya orang kalau datang maulid sumpek hilang. Betul nggak? Seneng aja bawaannya ya. Ya iyalah lo dapat seragam gua kagak. Ya Pak ya, emak-emak kalau udah datang maulid, wah girang Pak. Girang banget. Majlis Tono bikin maulid, wah ikut. Seragam ungu. Isra Mi'raj di majlis itu, kita pakai baju apa nih ya? Kita pakai bajunya yang polkadot aja, polkadot dah, polkadot. Ya Bu ya, Bu, Siti Khadijah, Rasulullah jauh, Siti Khadijah sakit. Begitu pas Rasulullah mau pulang, Siti Khadijah manggil Siti Fatimah, ya Fatimah, sini nak, hias wajah ibu. Ada apa Bu? Engkau sakit, hias-hias wajahku. Ayahmu sebentar lagi akan datang. Tuh Bu, Siti Khadijah nyambut Nabi kalau pulang wajahnya dihias dandan. Nah lu Pak, Bapak kerja capek nggak? Ngelihat istri demek enak? Pengantin baru wangi banget kayak kuburan baru. Bapak terakhir ngelihat ibu dandan nemenin bapak tidur kapan? Apa? Malam pertama tahun 90. Astagfirullah, dandan ibu ya. Dandan ya. Kenapa? Suami itu senang kalau ngelihat istri dandan. Benar. Bapak senang nggak ngelihat istri dandan Pak? Dandan cantik wangi duduk di sebelah kita wangi gitu, seneng nggak? Modalin dong. Modalin. Emang dia beli bedak pakai segitiga biru? Kadang ya kita laki-laki juga harus sadar Pak, makin kemari kan harga semua paling mahal Pak ya. Iyalah, belum lagi lipstik kayak 125. Belum lagi maskara tuh Pak, maskara. Yang bulu matanya sampai sana-sana tuh. Itu 280 Pak. Belum lagi eyeshadow sekarang Pak ada yang 80 warna. Dan itu eyeshadow bisa dipakai juga untuk blush on. 80 warna kurang lebih 875 Pak. Belum lagi skincare tuh ada yang harga 1 juta sampai 17 juta juga ada Pak. Habib kok tahu banget bini gua. Bu, Pak, Allah ngasih kita tuh rahmat, betul? Di dalam hati kita ada ada kasih sayang. Nabi memberikan kasih sayang dan setiap apa yang diturunkan kepada umat semuanya baik untuk diri kita. Kenapa harus makan dengan tangan kanan? Kenapa harus minum dengan tangan kanan? Kenapa istinja harus dengan tangan kiri? Kenapa kita harus melangkahkan kaki masuk kamar mandi ke kaki kiri? Agar mereka tahu mana yang baik, mana yang... Paham ya Bu? Paham ya Pak? Hidup kita ini kan semuanya tergantung. Kadang kita ini kalau udah mau ngikutin Nabi itu, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan main ya. Nabi Muhammad nih di dalam hidup tuh banyak ngasih kemanfaatan, untungnya banyak buat kita. Selain yang tadi saya bilang doa setelah adzan, ada lagi. Jika umatku berziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadaku ke kota Madinah, mereka akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah.
Tuh, makanya tuh mudah-mudahan yang belum Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umrah dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Nabinya baik sama kita. Tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang agak sulit. Tapi kan Nabi bilang di neraka paling banyak. Saya nggak ngomong itu ya, ibu yang ngomong loh. Laki-laki di mana Pak tempatnya Pak paling banyak? Surga paling banyak tuh, lihat tuh muka-muka teraniaya. Tapi di sini insya Allah wanitanya wanita-wanita solehah, wanita-wanita bidadari-bidadari surganya Allah. Tapi bohong, Bu, mau jadi penghuni surga? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bukan amin, jalanin, gak ada yang doain. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bukan amin. Perempuan sekarang dikasih yang enak dikit, amin. Nih amin, jalanin. Mau rezeki berkah rumah tangga mau? Sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Jangan 2. Kata Nabi, apa orang yang pengen punya kekayaan tapi sholat duhanya cuma 2 rakaat, orang bakhil. Tapi kan istiqomah, ya udah istiqomah dalam kebahilan. Banyakin. Suami jalan kerja, ibu sholat. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, yang haram, enak gak tuh? Kita minta sama Allah dari segala lini. Kalau ini sudah diberikan daripada Allah, Nabi sudah ngasih jalan, ayo kita tinggal jalanin. Bu, romantis dalam rumah tangga itu juga ada pada Nabi. Nabi romantis, Bu. Pak, romantis sama ibu, jangan pernah malu. Jalanin, Pak. Satu waktu ada anak-anak, Pak, di depan rumah Nabi lagi pada main pedang-pedangan, Pak. Lagi main pedang-pedangan nih. Begitu lagi main pedang-pedangan, Masya Allah, Pak, Siti Aisyah mau nonton tapi malu. Begitu Siti Aisyah pengen nonton, malu, dipanggil, ya wahai Aisyah, mau nonton nggak? Mau ya Rasulullah. Nonton. Begitu nonton selesai ditanya, udah belum? Belum ya Rasulullah. 2 kali ditanya, udah belum? Belum ya Rasulullah. 3 kali ditanya, udah belum? Belum ya Rasulullah. 3 kali dari awal pertanyaan Nabi udah apa belum, itu anak-anak udah nggak ada yang main. Tapi kenapa Siti Aisyah nyaman? Karena tidak pernah aku merasakan kenyamanan di atas daripada pundaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Rasul SAW. Itu romantisnya Nabi. Yang kedua, Nabi kalau begitu pulang pernah minta air di gelas. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air di gelas. Begitu ambil air di gelas, dikasih ke Rasul. Ini ya Rasulullah, lihat, puter, suruh minum Siti Aisyah. Ya Aisyah, engkau dulu minum. Ya Rasulullah, jika aku minum duluan, dosa nggak nih? Karena kan setiap apa-apa yang dilakukan harusnya suami lebih dulu. Kata Rasulullah, karena ini perintahku maka minum. Minum. Begitu diminum sama Siti Aisyah, langsung dikasih oleh Rasulullah. Dilihat, diputar kanan, diputar kiri. Siti Aisyah khawatir, apa ada kotoran, apa ada apa? Ya Rasulullah, biar diganti aja gelasnya. Enggak. Lalu apa yang membuatmu enggan untuk meminum? Dari tadi kau tinggal memperhatikan. Apa jawaban daripada beliau? Aku sedang memutar, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh Nabi romantis. Ibu baru diminum dikit sama bapak mau jorok, ganti gak? Gitu. Berkah, Bu, berkah. Ya, ikutin Nabi. Rumah tangga insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kan kita pengen hidup berkah di dalam rumah tangga, pengen rukun sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kehidupan kita ini semua tanpa Nabi gak akan jadi apa-apa, gak akan pernah jadi apa-apa.
Semua di dalam lini kehidupan, semua diajarin. Mau tahajud, tinggal tahajud. Kalau minta sesuatu di sepertiga malam, bangun. Alhamdulillah, ini kampung kiainya banyak, ulamanya banyak, hormatin. Kenapa sampai sekarang ini kampung dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana? Mereka para alim ulama yang tidur di tengah malam, dia terbangun, sujud, meminta dan mohon ampun kepada Allah agar kampung ini dijauhkan dari bala dan bencana. Kita mah enak tidur. Ulama-ulama yang ada di kampung kita inilah nih yang selalu berdoa kepada Allah agar kita semua diampuni dosanya sama Allah. Ayo Bu, Pak, bangkit. Kita udah kelamaan tidur. Nabi Muhammad manusia, iya, tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Nabi Muhammad waktunya sama 24 jam. Kita pun punya waktu 24. Tapi Nabi Muhammad 23 jam dipakai untuk ibadah. 1 jam dibagi-bagi. Makan, istirahat, ziarah, takziah, silaturahmi. Itu Nabi 1 jam dibagi-bagi. Dan sepakat para alim ulama 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Termasuk tidurnya Nabi masih dikatakan ibadah. Kalau kita 23 jam lalai sama Allah, 1 jam kita maksiat sama Allah. Bib, enggak Bib, kita sholat. Iya sholat emang, padahal ikrar inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, kunci motor ketinggalan di motor, lagi sholat Jumat. Itu tadi sendal taruh di mana ya? Ada aja lagi sholat tuh kita masuk. Tapi kenapa di dalam sholat wajib kok Nabi ngasih ada sunnah-sunnahnya? Karena Nabi tahu kita ini bukan orang yang ibadahnya jujur, dalam kehusyuan, dalam apa yang kita jalankan di dalam kerukunan, bukan. Tapi Allah kasih Nabi menambahkan di dalam sunnah-sunnah sholat wajib agar semua sholat kita semua diterima oleh Allah. Nabinya baik nggak? Nabinya sayang nggak? Itulah Nabi Muhammad. Makanya jangan jauh-jauh dari ulah, deketin selalu ulama, doain para ulama. Kalau kita ngedoain ulama sama sebagaimana kita tuh selalu berdoa untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa untuk Allah, ya Allah kita minta ini, ya Allah kita minta ini, semua Allah kasih. Kita nggak minta aja Allah kasih, betul apa enggak? Semua apa yang kita nggak minta Allah. Ada di sini minta doanya untuk oksigen untuk hari ini. Ya Allah berikan hamba oksigen ya. Ada. Tapi Allah kasih kita oksigen segini banyak, nggak ada yang berebut oksigennya. Enggak, gue dulu. Nggak ada, semuanya kebagi. Kenapa? Inilah Allah. Inilah keadilannya Allah memberikan setiap kemanfaatan di dalam hidup bagi mereka yang mau menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngajak baca salawat sama-sama, mau apa enggak? Yang keras tapi bacanya. Mau enggak? Salawat Busyra apa enggak? Hadroh siap enggak? Siap-siap. Hadroh siap enggak? Siap-siap, Beb. Gimana siap sih, orang duduk lo numpuk. No kosong no. Disuruh mama, Udah siap belum? Allahumma salli wa sallim Muhammadin علينا أبتنا وطالبتنا من يومنا دائما يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا
sama-sama ya. Allahumma salli ala سيدنا Muhammadin bil qulubi wa da'iha wa في يدي عبدا وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. علامات عناك صالح وبابات بدني مؤمن أهل دي شريعة كان ليه لسني أهل نندي كني كابين دوم اليوكر إنو أمتواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفاد يدي رات العالمين يا وهيل الجود. Yang hafal baca sama-sama ya. Kaping telu ate Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bajik. Kaping telu asik ing bocah uga marang uga gawe bajik. Kaping papat ngamal ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane. kaping papat ngamal elut sing ilmune dadi tanggung jawab orang ngaulani. Ya Rasulullah salamun alaikum ya rafi'a syali wa daraji عفاك يجيك رات العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sluku bato illa elo Siramu banyak solo leh oleh payung buto sluku bato illa elo siramu banyak solo leh oleh payung buto Goleh oduwe Allahumma salli ala Muhammad semua yuk salli wa sallim ala sayyidina wa adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله iwak bandeng ono iwak sepat percuma ganteng ora gelem salat iwak hiu papat percuma ayu ora gelem salat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah semua sama-sama yuk lontong tahu ono lontong sate ojo kalah mandir salawatan
ini bonus Wah ganteng hadroh Tang sate cayuturan wae Mending salawat ben Adam atine bonus Wah ganteng kiai Wah ganteng kiai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawam Kanjeng Nabi Muhammadin lahire ana ing Makkah dino Itsnin ralas maulud tahun gajah tahun gajah Ibun Siti Aminah Ramani Sayyid Abdullah Garwani Siti Khadijah Karo Siti Aisyah Karo Siti Aisyah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hafsah Siti Sauda Siti Ramalah Siti Maimunah Indun Zainab Siti Safiyah Lan Siti Juhairiyah Lan Siti Juhairiyah Putran Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil. Dengan menyebut nama Allah di malam ini, di sore hari ini kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asar, setiap asar itu buku yang asar kemarin ditutup diserahkan kepada Allah. Hari ini asar juga buku lembaran baru diserahkan, dicatat dalam keadaan baik. Ini hari kita di dalam asar pertama ini insya Allah tertulis baik dan di akhir nanti dalam keadaan baik. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkanlah panggilan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, terima taubat kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dari segala kelalaian kedua orang tua kami ya Allah. Dan begitu pula ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak perbuatan yang telah kami lukai daripada kedua orang tua kami kepada ayah anda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayah anda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai saat di mana kami dilahirkan ke dunia ini ya Rabb. Pengorbanan yang besar daripada ibunda kami untuk melahirkan kami di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kuburnya dengan rahmatmu. Jangan kau biarkan mereka dalam sendiriannya. Di alam kubur kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, terima taubat kami di sore hari ini ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di dalam majlis yang mulia ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul. Bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Apabila ada bahasa rifki yang kurang baik, yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.